Bahasan yang kedua pada presentasi kali ini adalah tentang beberapa model, teori, dan teknik desain instruksional yang paling populer ya. Di antaranya ada model Eddy, Dick and Carey dan lain sebagainya. Yang pertama adalah model Eddy ya. Eddy ini adalah kata-kata dari A-nya adalah analyze, D-nya design, kemudian develop, implement, dan evaluate atau evaluasi. Baik, kita coba jelaskan satu persatu dari tahapan EDI tadi ya. Yang pertama adalah analyze atau tahap analisis yang berisikan dalam tahap analisis ini antara lain mengklarifikasi masalah, kemudian menentukan tujuan dan sasaran, dilanjut dengan mengumpulkan data yang diperlukan, lalu menentukan karakteristik audiens atau peserta didik, lalu memilih konten yang akan disertakan dalam pembelajaran, kemudian juga memperhatikan lingkungan belajar dan persyaratan teknisnya. Selanjutnya adalah tahap desain ya, di mana dalam tahap desain ini adalah menuliskan tujuan dan menyusun struktur serta urutan pembelajarannya. Nah, kemudian membuat rencana manajemen proyek dengan tenggat waktu, pencapaian, detail implementasi, dan mungkin sampai ke penganggarannya. Nah, setelah itu semua jadi, kemudian akan memiliki cetak biru atau blueprint untuk pembelajaran dan metode penyampaiannya. Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini adalah mengaplikasikan desain tersebut dengan menggunakan teks ya, storyboard atau papan cerita, grafik, audio, dan video, kemudian juga dengan merangkai semua elemen-elemen tersebut menjadi pembelajaran yang menarik. Nah, pada tahap implementasi ya, tahap selanjutnya adalah penyampaian pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan desain pembelajaran yang tadi telah dirancang. Nah, tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Di sini adalah menilai keefektifan pembelajaran ya, dengan mengukur bagaimana tingkat pembelajaran dan retensi dari audiens atau peserta didik, dan seberapa baik ketercapaian proyek ya. Meskipun ini adalah tahap terakhir dari model EDI, sebenarnya seorang desainer instruksional harus melakukan evaluasi selama proses desain tersebut. Model yang kedua adalah model Dick and Carey ya. Model ini menggabungkan kebutuhan, keterampilan, dan konteks pembelajaran peserta didik ke dalam desain pembelajaran ya. Model pendekatan sistem Dick and Carey didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis ya pembelajaran dan kondisi pembelajaran dari Robert King ya. Pendekatan sistem Dick and Carey terdiri dari 10 langkah yang mencakup 9 langkah dasar dan evaluasi efektivitas pengajaran. Nah, yang pertama adalah analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan, kemudian analisis instruksional, lalu analisis pembelajar dan konteks ya, kemudian merumuskan tujuan performansinya, lalu mengembangkan instrumen penilaian, kemudian mengembangkan strategi pembelajarannya, lalu mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, lalu melakukan evaluasi formatif, melakukan revisi, dan yang terakhir merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Model yang ketiga adalah model Instructional System Development ya, atau ISD. Nah, model ini ideal bagi mereka yang bekerja di bawah tenggat waktu yang ketat ya, kemudian anggaran terbatas dan kontennya terus berubah-ubah. Lalu model ini juga adalah tentang strategi dan jalan pintas desain pembelajaran yang dipercepat. Nah, menurut model ISD ini, orang belajar lebih banyak dari aplikasi dengan umpan balik daripada dari presentasi.
ini menggantikan pembelajaran dengan media yang berat dengan pembelajaran yang berbasis aktivitas. Nah, meskipun model ISD ini membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik, kan tetapi tidak menyertakan fase analisis dan evaluasi, ya, yang sangat penting dalam pengembangan kursus atau pembelajaran e-learning. Nah, fase-fasenya atau tahapannya yaitu persiapan, di mana peserta didik disuguhkan dengan tujuan pembelajaran yang harus memotivasi dan mendorong peserta didik untuk menyelesaikan pembelajaran. Kemudian fase yang kedua adalah presentase, ya, presentasi di mana peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Ya. Desainer instruksional harus mencoba menarik semua gaya belajar dan memasukkan presentasi interaktif dan aktivitas penuhan ke dalam pengalaman belajar. Fase yang ketiga yaitu latihan, di mana pengetahuan dan keterampilan baru diintegrasikan dengan menggabungkan permainan, aktivitas langsung, dan juga latihan praktik pengembangan keterampilan serta memberikan umpan balik korektif yang substansial kepada peserta didik. Dan fase yang terakhir atau keempat yaitu kinerja. Nah, ini pengetahuan baru dan keterampilan harus diterapkan dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru yang harus dihargai. Model selanjutnya adalah model SAM, ya, Subject Approximation Model, ya. Nah, model ini diperkenalkan oleh Michael Allen, ya, yang merupakan seorang ahli e-learning berkebangsaan Amerika Serikat. Nah, model SAM ini menekankan kolaborasi, efisiensi, dan pengulangan. Dan fokusnya adalah pada pembuatan prototipe yang lebih banyak. Tujuannya adalah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih fleksibel dalam kerangka yang lebih besar untuk mencapai kualitas tinggi dalam pembelajaran. Model SAM juga mengharapkan kesalahan akan dilakukan sepanjang proyek, sehingga para pemangku kepentingan atau stakeholder akan berubah pikiran atau memutuskan untuk melakukan koreksi di sepanjang jalan desain proyeknya, ya. Nah, pada dasarnya ada dua model SAM. SAM yang pertama terdiri dari 3 langkah berikut, yaitu evaluasi atau analisis, desain, dan pengembangan. Nah, proses siklus melalui 3 iterasi, memodifikasi, dan menguji prototipe di sepanjang jalan karena ide seringkali dievaluasi. Desainer instruksional dapat membuat pembelajaran yang dapat digunakan dengan relatif cepat dan efektif sambil menghindari kesalahan-kesalahan yang merugikan. Kemudian, SAM yang kedua terdiri dari 3 fase sebagai berikut, yaitu fase persiapan, ya, bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi latar belakang dan bertukar pikiran dengan proyek bersama dengan pemangku kepentingan dan seluruh tim. Kemudian fase desain interaktif, ya, selanjutnya dipecah menjadi 3 langkah, yaitu prototipe, evaluasi, dan desain. Nah, selama fase ini, seorang desainer instruksional dan timnya melakukan rotasi melalui desain, prototipe, dan peninjauan, membuat keputusan, dan menyempurnakan prototipe mereka sebelum membuat kesalahan kritis. Fase yang ketiga, ya, yang terakhir adalah tahap pengembangan interaktif, ya. Selanjutnya dibagi lagi menjadi 3 langkah, yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi. Fase ini dimulai dengan bukti desainnya dan menghasilkan 3 kiriman yang dikenal sebagai rilis alpha, beta, dan mass.